Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullah wa taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul nabiyul alaihi karim wa ala alihi wasyahidi wasakin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya Allah, itu besar. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau itu enggak akan pernah sanggup. Baik kita yang batasannya bersyukur, syukur dan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ditambah dengan nikmat yang lebih banyak, yang lebih besar. Salawat dan salam semoga Allah menunjukkan buat junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in. Kita sebagai umatnya semoga pada kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah rahimakumullah, ayo kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Jalankan perintah Allah dengan ikhlas, tinggalkan larangan Allah dengan ketabahan dan kesabaran. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah kata Rasulullah dimanapun kalian berada. Ikuti kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wa khaliqin nas bil khuluqin hasanin. Berinteraksi dengan manusia, semua manusia dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jamaah rahimakumullah, waktu terus berjalan, umur kita terus berkurang, dan tentu ajal bertambah dekat dengan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup semuanya akan dijemput oleh maut, kematian akan didatangi oleh kematian. Rasulullah memberikan informasi kepada kita. Kata beliau, "A'malu ummati
ma baina sittin was sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 dan 70 tahun. Kalau toh ada yang lebih dari 70, tidak banyak, sedikit kata Rasulullah. Terus umur berkurang, kita menenung. Kita sekarang sudah umur berapa tahun? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa diundur, tidak bisa maju. Singkatnya, kita ini sebenarnya nunggu kematian. Tetapi Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Pemurah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat supaya tidak resah. Biasanya orang yang menunggu terasa lama, jenuh. Diberikan hiburan oleh Allah, diberikan anak, diberikan harta, diberikan kedudukan, berbagai macam anugerah Allah. Mungkin hiburan itu diambil duluan oleh Allah, atau mungkin kita diambil duluan oleh Allah. Kita tidak tahu. Tiga hal yang dirahasiakan oleh Allah. Asbabuhu, sebab kematian itu apa? Kita tidak tahu. Amkanuhu, tempatnya di mana kita akan mati, kita tidak tahu. Awqatuhu, waktunya kapan, tidak tahu. Boleh jadi yang seger hari ini nanti habis sholat Jumat belum sampai di rumah sudah dicabut oleh Allah, kita tidak tahu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena datangnya ajal itu, datangnya maut, rahasia Allah, jangan disia-siakan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita lari, maut akan menjemput kita, suka tidak suka. Aina ma takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kita bersembunyi dalam benteng yang kokoh, akan dikejar juga oleh maut. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kita, aksiru min dzikri min ladzat. Banyak-banyaklah ingat yang memutuskan kenikmatan dunia. Qalu, para sahabat bertanya, "Qama hadhimil ladzat ya Rasul?" Apa yang memutuskan, menghilangkan kenikmatan, lezatnya dunia? Qala al-maut, kata Rasul, kematian. Sebelum mati kita masih ada kesempatan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Begitu kematian datang, maut sudah menjemput kita, kita tidak bisa lagi ke masjid. Tapi disolatkan, mumpung masih hidup, rajin sholat berjamaah, datang ke masjid, Waktu hidup kita bisa mandi sendiri. Begitu ajal datang, kita dimandikan. Waktu hidup kita bisa memakai pakaian sendiri. Begitu ajal datang, dibungkus dengan kain kafan, digotong, dibawa ke kuburan. Kalau baik, orang yang saleh, qaddimuni, tolong cepat aku dibawa, segera. Kan sudah menikmati, merasakan nikmatnya aroma surga. Sebaliknya, yang malas ke masjid, akhlaknya jelek, malas ibadah, ya wailaha, aku mau dibawa kemana? Menjerit, kata Rasulullah. Andai kata manusia itu mendengar jeritannya, karena takut dia dibawa ke kuburan, sudah merasakan aroma neraka, manusia akan pingsan, kata Rasulullah. Jamaah rahimakumullah,
Oleh karenanya kata Rasulullah, jadilah orang yang cerdas, yang berakal. Ada seorang sahabat Ansar yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah manusia yang paling cerdas ya Rasul?" Rasul menjawab, manusia yang paling cerdas, yang berakal sehat, aksarum dzikran lil maut, manusia yang banyak ingat akan kematian. Wa aksarum istidadan lil maut, banyak bersiap-siap siaga menghadapi kematian. Itu orang yang cerdas. Itulah orang yang berakal sehat. Dia berpandangan jauh ke depan. Kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi kebahagiaan yang abadi di akhirat. Jamaah rahimakumullah, paling tidak pada kesempatan hari ini ada 3 hal yang mesti kita persiapkan menghadapi kematian. Siap siaga menghadapi kematian. Yang pertama, lakukan amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Kita sholat baik, puasa baik, baca Al-Quran baik, berakhlakul karimah baik. Terus yang terbaik semacam apa? Paling tidak ada 2 hal. Amalan-amalan itu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dengan ikhlas. Ikhlas. An-nasu halka illal alimun, wal alimuna halka illal amilun, wal amilun halka illal mukhlisun. Manusia akan celaka, akan binasa, akan rugi kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun rugi kecuali beramal. Yang beramal pun rugi, akan menderita dia kecuali ikhlas. Oleh karenanya ikhlas tanamkan dalam diri kita. Ruhnya ibadah adalah ikhlas. Ibadah tanpa ikhlas, ibadah jasad mati. Ibadahnya mati. Oleh karena ikhlas sangat penting. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa qadruga bihi wajhuhu. Amal seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali ikhlas dan niat hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Itulah amalan yang terbaik. Yang pertama, Rasulullah memberikan informasi kepada kita, man faraqa dunya ala ikhlas lillahi wahdah wa ibadatihi la syarikalah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah mata wallahu radin anhu. Siapa yang meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, dijemput oleh maut, ketika ibadahnya ikhlas karena Allah, salatnya ikhlas, zakatnya ikhlas, puasanya ikhlas, baca Al-Quran ikhlas, dia akan mendapatkan kematian di bawah naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita cari, diridhoi Allah. Ketika amalnya dilaksanakan dengan ikhlas, dan sebaliknya ketika ikhlas tidak ada, tentu yang muncul riya, hanya ingin disanjung dan dipuji oleh manusia. Yang kedua adalah istiqamah. Kata Rasulullah, habbul amal Allah adwamuha. Amal yang paling dicintai Allah yang mudawamah, rutin, walaupun sedikit. Tadarusan tidak hanya Ramadan. Kalau perlu tiap malam datang ke masjid, kumpul-kumpul tadarusan, kaji Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan kandungan Al-Quran. Apa yang kita cari? Ridho Allah. Wa qul amantu billah tsumma istaqim, kata Rasulullah. Nyatakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, konsekuen. Wa qul amantu billah tsumma istaqim fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah kalian sebagaimana Allah perintahkan kepada kalian untuk beristiqomah. Yang pertama,
amalan terbaik kita perjuangkan dengan ikhlas dan istiqomah. Yang kedua, jangan bosan-bosan kita berdoa, minta kepada Allah karena kita lemah. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu yang lemah ini ya Allah dalam akhir hayat kami dalam keadaan husnul khotimah. Berdoa minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ya Allah ya Rabb. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang akhir hayat kami dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, husnul khotimah itu yang diperlukan akhir kehidupan kita, bukan sesudah mati. Sesudah mati tidak bisa beramal lagi, mumpung masih hidup. Kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Seringkali orang yang sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah, sudah nggak bisa beramal lagi, nggak bisa sholat lagi. Yang didoakan yang masih hidup, kita yang masih hidup, mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah, karena kita masih berbuat, masih bisa beristighfar, masih bisa taubat. Tubu qabla an tamutu, kata Rasulullah, bertobatlah kalian sebelum datang kematian. Jamaah rahimakumullah, di antara ciri-cirinya Rasulullah memberikan informasi, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, yang akhir hayatnya husnul khotimah, ista'malahu, akan dipekerjakan oleh Allah. Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, kaifa ista'milu ya Rasulullah, bagaimana hamba itu dipekerjakan oleh Allah? Qala yuwaffiqu li amalin sholihin qabla al-maut. Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah, Allah menggiring hamba itu untuk istiqomah melakukan amal soleh sebelum datang kematian. Itu kita cari, kita minta sama Allah biar kita digiring oleh Allah menjadi hamba Allah yang senang beramal soleh. Minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ya Allah ya Rabb. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang husnul khotimah. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuat tabungan yang pahalanya terus mengalir mumpung masih hidup. Tabungan yang pahalanya terus mengalir. Apa itu? Kata Rasulullah, idza matal insan, kalau manusia sudah meninggal, inqata amalu, amalnya putus, nggak bisa lagi ngaji, nggak bisa lagi ke masjid, nggak bisa lagi infak sedekah, illa min salasin, tidak ada 3 hal. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, nyumbang masjid, karpet untuk memperbaiki masjid selama barang-barang itu masih ada, pahala mengalir. Kita nur Al-Quran masih dipakai, selama dipakai terus pahala itu mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, kita ajarkan. Selama ilmu terus berputar, selama itu pula kita mendapatkan pahala. Selama memberikan manfaat, pahala akan mengalir walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita sebagai orang tuanya. Oleh karenanya didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran, yang istiqomah dalam ibadah, yang berakhlakul karimah, yang akidah tauhidnya mantap, sehingga begitu kita dipanggil oleh Allah, anak berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Bapak-bapak rahimakumullah, itulah amalan yang sangat penting kita perhatikan. Yang pertama, amalan terbaik kita lakukan. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Yang ketiga, membuat tabungan amalan yang pahalanya terus mengalir. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah wa taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna Allah amarna bisolati wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah, man shalla 'alaihi salatan sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wallahu a'lam khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ambaqi sahabat tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'al rabbika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa itaa'il qurba wa